Pagi-pagi sekali, seorang ibu dengan seorang cucunya mulai melangkahkan kaki, menapaki jalan-jalan di sekitar rumah mereka. Sedikit bergegas untuk menyapa orang-orang yang ditemui, dan sepertinya langkah-langkah itu tak ingin berhenti. Apalagi hangatnya sinar matahari mulai menjadi terik. Ono karak ah? Ono iki ono titik. Pira iki? Sak kilo 2000. Oh, 2000 ya. Saman gelem tak kongkon Mbah. Gelem. Ijo ayo nang buri. Ayo. Namanya Ibu Sutri. Orang-orang biasa memanggilnya Putri. Di usia menginjak 60 tahun, ia mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pencari dan penjual karak. Pekerjaan ini telah lama dilakukan. Telah lama pula, Bu Sutri bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan hingga kini adalah sebagai buruh pemetik kacang. Di samping membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Sutri. Seket pitu. Golek dagangan karak. Terus? Pretil kacang. Buru sak onone. Ana buruan umbah-umbah, gelem. Buruh petik kacang gelem. Telung dina pisan lek golek dagangan karak. Lekas oleh 6 kilo, lekas oleh telung oleh 5 kilo ora mesti. Pekerjaan apapun dilakukan saat tetangga membutuhkan tenaganya, bahkan ketika melakukan pekerjaan sehari-hari. Karena memang Bu Sutri masih sangat bergantung dengan mereka. Dari mereka, sedikit hasil dapat diperoleh, walaupun tidak pasti. Keliling nang kampung-kampung. Kampung Jaten iki lho gak ada. Dodole karak nang Jaten, golek karak ya nang desa Jaten. Dikai tuku tempe mbek tahu ya cukup. 5.000 kok. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Keahlian pun terbatas. Hal ini membuatnya bekerja sebagai pencari karak dan buruh. Desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup memaksa untuk tak pernah berhenti atau terlalu lama memejamkan mata. Masa le Mbah? Wis. Ya wis tutupno le golek karak. Iya, tak jogo karak kuneh ya. Begitulah, dengan menggunakan tenaganya, Bu Sutri bekerja membantu tetangga yang membutuhkan. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Tak pernah pula Bu Sutri menentukan harga dari tenaga yang dikeluarkan dan hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Leka jam 10. Jam 10, jam 11 mulai. Leka gak ono blas. Ora ono ya orang luyur, ora keliling.
Ana pesenan-pesenan wong kampungan niku gak kepake pakan-pakan pitik. Sing duwe-duwe ingon-ingon niku sing ngongkon. Sing duwe ingon-ingon pitik, mentok. Lah ana kok ana karek gawakno be. Terus tak gawakno langsung ditimbang nek tuku. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sutri terus bekerja sebagai pencari karak dan buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan ketekunan, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Walau langkah-langkah tak pernah berhenti mengejar, dari satu pintu ke pintu yang lain, hanya untuk sekantung karak. Sampeyan kesel Adin. Wis mari ki ngaso ya, Nduk ya. Mencari karak tak semudah yang dibayangkan, karena tidak semua orang menyisakan nasinya untuk dijadikan karak. Sekalipun dapat, juga tidak banyak. Hanya waktu-waktu tertentu saja banyak karak didapat. Dalam satu hari, biasanya beberapa kilo karak dalam genggaman. Itu pun dijual dengan harga murah. Masak tok nek omah mbek ngomong. Nek buru. Ya bu, ana buruan nek kongkon wong ngono komang ya buru. Ora nek kongkon ya ana omah. Ya buru pretil, ya buru ulur kacang ngono ku. Tang ember 10.000. Tang kaleng ini lho. 10.000. Walaupun hanya sebagai buruh di sawah atau kebun, Bu Sutri juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa ikut membesarkan cucunya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, juga ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang nenek. Susah tok. Kalau pas ora sampai ora susah ta. Ora sampai wangi ngono. Ora susah ta. Ki anak sekolah, ki sangu. Barang iku lek ora sampai lah susah. Semangat, kerja keras, dan kesabaran Bu Sutri selama ini membuat dapat bertahan hidup dengan mencari karak atau sebagai buruh. Tetapi sekarang ini bukanlah seperti dahulu, di mana suaminya masih sering membantu. Kini dengan kekurangan yang ada, hanya kesederhanaan yang dimiliki. Terkadang hasil yang didapat habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Sutri meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang Bu Sutri tidak dapat menghindari hal tersebut, karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat.
Satu persatu kacang dipetik dari tangkai. Akar-akarnya seakan tersenyum tersentuh tangan pekerja keras Bu Sutri. Tangan yang hanya dihiasi otot-otot sang pekerja keras. Jarang lek gembel apa hasilnya bedolane apik oleh akeh, lah lek bedolane ora gembel lho oleh sedina ya paling oleh ya 5.000 6.000. Bukan sebuah rumah untuk beristirahat yang dituju, atau sekedar menghilangkan dahaga dengan segelas air, melainkan kacang-kacang dari dalam tanah. Belum ada keinginan untuk mengganti pekerjaan. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga dikarenakan harus menjaga cucunya. Keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan anak dan cucunya, meski sebagai pencari karak, juga buruh. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan, juga kesabaran. Walaupun sekarang ini banyak pemilik kebun memilih tenaga muda dan tidak banyak karak didapat, tetapi hal tersebut tidak membuat merasa khawatir. Pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus bekerja dengan semangat dan kemampuan yang dimiliki. Bu Sutri merasa tidak tersaingi. Kesabaran inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Seringkali mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Suasana akrab terlihat ketika beberapa pekerja ikut membantu. Masing-masing berbicara hanya sekedarnya. Namun, itulah yang menjadi hiburan, hingga lelah pun tak dirasakan. Teh boleh. Bisa bentar? Ya. Hanya sekantung kacang dan sedikit uang yang didapat setelah menyelesaikan pekerjaan sebagai pemetik kacang selama beberapa jam. Lekas kompor lek ono gase, lek ora ono gase yo iku kayu bakar. Nek komporin teh ngandui duit gitu ku gas yo iku kayu, kompor syukur ge ngenget-ngenget tok cek awet. Selesai melakukan pekerjaan lain dilanjutkan, yaitu mempersiapkan makanan untuk keluarga kecilnya. Bahan-bahan yang didapat dari kebun selalu dimanfaatkan untuk kembali diolah, untuk ditukar atau dikonsumsi sendiri. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Sutri harus kembali bekerja. Permisi Bu. Bu. Ini Ibu lagi apa ini? Kacang Oh, mau dimasak ya? Yang dari hasil. Goreng. Oh, mau digoreng. Bu,
saya mau ngobrol-ngobrol sebentar sama ibu di depan. Ya. Monggo Bu, ayo Bu, ke depan Bu. Bu, terima kasih tadi. Sebenarnya saya udah melihat aktivitas ibu dari pagi sampai sore ini. Mulai ibu golek kara, keliling tadi, terus Keliling kampung. keliling kampung golek karak itu, terus sampai ibu meritil ya Bu ya, meritil, Meti kacang. terus sampai ibu nyambut kacang juga di kebun, sampai masak tadi, masak pakai kayu bakar tadi ya Bu ya. Nah, terus juga tadi ibu umba-umba juga ya, umba-umba. Nah, terus tadi seharian kita ngikutin ibu, gimana melihat ibu bekerja keras seharian untuk kebutuhan sehari-hari ya Bu ya, buat anak, buat cucu juga, ngomong cucu juga, kerja sambil ngomong cucu, terus nggak pernah capek juga, tetap semangat dari tadi ibu guyon sama teman-temannya, nggak ngerasa capek. Nah itu makanya itu semoga nanti kerja keras ibu ini bisa menjadi contoh buat pemirsa, biar termotivasi juga untuk sehari-hari. Nah ini dari ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV, ini Ibu terima. Ini juga ada tambahannya. Semoga nanti bermanfaat untuk ibu sama keluarga ya Bu. Terima kasih. Semoga juga nanti apa yang udah ibu lakukan hari ini bisa bermanfaat juga untuk semuanya, menjadi inspirasi buat semuanya. Kalau gitu saya langsung pamit. Nanti kalau ada waktu bisa bertemu lagi. Saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Ini adalah sebuah kisah kecil, kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan setiap manusia agar dapat terus bernafas dengan lega, walau hanya mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang, harapan yang menemani dengan keindahannya, mungkin esok, lusa, ataupun nanti akan terwujud. Kisah sang pekerja keras, kisah Bu Surti.